Inilah alasan kenapa motor 250 itu tidak populer atau tidak banyak di Malaysia. Setelah saya berkesempatan untuk ngobrol sama Mas Bayu ya, dalam beberapa hari kemarin, saya sempat menanyakan kenapa motor 250 itu tidak banyak atau tidak ramai seperti di Indonesia. Dan bahasa Malaysia waktu pas aku di sana itu tidak seperti bahasa Upin Ipin yang biasa aku dengar. Di sana ternyata lebih banyak logat-logat yang aku nggak ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasanya Iki akan ngereksan sebuah video yang terjumpa lagi di TikTok. Dan di video kali ini Mas Iki ingin ngereksan ini orang Indonesia yang berkunjung ke Malaysia ya, ya. Dan beliau mengatakan motor 250 cc tidak banyak di Malaysia, tak seperti di Indonesia. Wah, kenapa kok gak banyak motor 250 cc di Malaysia? Apa alasannya? Nah, berikutlah Mas Iki kumpulkan videonya. Dan Mas Iki juga kumpulkan satu video, ini artis Indonesia yang lebih dihargai di Malaysia. Wah, artis siapakah itu? Pastinya kalian udah gak asing lagi. Dan artis ini cukup ternama di Indonesia, yaitu adalah Rina Nose, yang berapa hari itu adalah buat berlakon ataupun show ya, berlakon di Malaysia yang sangat dihargai dan banyak juga peminatnya orang Malaysia. Siapa nih yang tahu Rina Nose? Komen dekat bawah ya. Oke deh, langsung saja kita simak videonya, gak usah basa-basi. Jom kita simak, tapi sebelum simak jangan lupa dulu dong sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda? Komen dekat bawah, janji jangan begaduh. Oke, yang suka begaduh memang cari masalah itu ya. Yang nggak terima kenyataan. Oke, jom kita simak inilah alasan kenapa motor 250 itu tidak populer atau tidak banyak di Malaysia. Setelah saya berkesempatan untuk ngobrol sama Mas Bayu ya, dalam beberapa hari kemarin, saya sempat menanyakan kenapa motor 250 itu tidak banyak atau tidak ramai seperti di Indonesia. Dan menurut Mas Bayu yang udah 5 tahun tinggal di Malai, ada beberapa alasan yang menyebabkan kenapa kurang populer di Malaysia. Pertama tentunya adalah harga motor 250 di sini. Nah, untuk motor R25 sendiri sebagai motor 250 paling populer di Malaysia itu harganya adalah sekitar 26.700 ringgit, yang jika dikonversikan sekitar 88 juta. Ini jangan sampai ini ada yang nanya lagi nih, tak jitak SDM. Yang kedua, CBR 250 RR di sini harganya 30.000. Ya, 30.000 ringgit itu hampir 100 juta ya. Dan paling murah adalah Ninja 250 yang sudah di rebrand menjadi Modenas. Ini harganya paling murah di kisaran 65 juta. Yang kedua adalah faktor Rotex atau gampangnya kita pajak. Tapi sih kalau bagi saya tetap murah, karena Rotex untuk motor 250 itu hanya sekitar 50 ringgit. Ya sekitar 170.000. Murah daripada motor Matic di Indonesia. Dan alasan yang ketiga ini yang secara mekanikal atau teknikal. Kita tahu bahwa kalau di Malai itu populer untuk lock throttle highway yang jaraknya itu paling rendah itu adalah 2 km, sedangkan bisa sampai 60, 30, bahkan 100 km. Dan motor 250 di sini kalau misalkan kena main game ya, dalam asiran ongkean ya, itu ditinggal jauh sama kapcai ini. Jadi banyak yang berpikir daripada 250 dikebiri sama motor-motor kapcai W15 ya, terutama itu. Jadi dengan pertimbangan seperti itu, maka ya lebih populer motor bebeknya daripada motor sport 250. Tapi kalau di Indonesia tetap enak 250, mengingat tiap 100 meter, tiap berapa meter udah lampu merah. Bang, tanya kedai. Oke ya, kita sedang di kedai. Nah, ini di sini adalah kedai. Kedai itu apa ya? Showroom atau toko lah, jualan motor.
Nah di sini motor second showroomnya dengan motor barunya ada di sebelah sana. Tapi kali ini saya nggak mau bahas itu karena nanti saya akan panggil karena ada kawan orang insurance untuk bahas tentang insurance ya. Sekarang saya akan review GPX 200 ini ya. Ini mini Ducati wannabe. Nah tapi untuk ini versi baru malah lebih mirip dengan CF Moto ya. Ini dulu saya pernah ke Thailand itu untuk GPX, dia sebenarnya diciptakan untuk membuat persaingan dengan Honda Groom, MSX, Honda Monkey dan lain sebagainya. Tapi ini untuk versi yang GPX ini di Malai itu dia bentuknya besar seperti motor ya pada umumnya lah kayak R15 dan lain sebagainya. Karena kalau di Thailand biasanya motornya dia mini-mini kecil. Nah ini motor ini 200 cc single cylinder dengan USD ya, upside down. Roda depan belakang itu ring 17 ya. Nah kalau kalian pengen lihat dalaman mesinnya ya, mesinnya seperti ini dalamnya. Mirip kayak mesin VR yang buat 3 roda itu. Nah ini kondisinya, ini plastik, ini juga pakai kondom seperti R15 ya. Dia pakai kondom. Speedonya gede banget, lebar banget dia. Nah, oke ya, kita nyalakan ya. Speedometernya mirip speedo koso-koso itu ya. Nah, mesinnya seperti ini. Mirip suara mesin VR. Sih seperti ini. Tapi motor ini udah injeksi ya. Dia udah injeksi karena di knalpotnya itu udah ada O2 sensor ya. Di knalpotnya ada O2 sensor. Nah untuk harganya sendiri JPX itu sekitar 9.000 lebih. Kalau secondnya sekitar 5.000. Jadi baru itu sekitar 30 jutaan lah. Lebih murah dari R15. Oke gitu aja, nanti review motor apa lagi. Yang nemu-nemu aja ya, karena yang unik-unik yang nggak ada di Indonesia. Oke Mas, izinkan saya berkomentar ya Mas ya. Yang pertama tanya Mas Agusnya ya. Kenapa Masnya gak tanya sama warga tempatan ataupun Mak Rempit, anak-anak muda Malaysia yang gitu, yang suka moto ya gitu. Kenapa alasannya seperti itu? Dan yang kedua itu Masnya tengok di harga Shopee. Nah, dan yang ketiga Mas ya, wow, 50 ringgit harga roteknya, wah murah sekali ya. Kalau 50 ringgit 150.000. Dan yang keempat, Bang, ada yang komen ya, Bang tanya kedai. Maksudnya itu mungkin dia tanya kedainya itu suruh tanya kenapa alasannya kok di Malaysia itu kok jarang kata Masnya, jarang melihat Honda apa tadi, Rek? Honda 250 cc ya. Suruh tanya ke situ kayak gitu Mas, ataupun suruh tanya ke kedai motor sport kayak gitu ya Rek. Oke Rek, kita lanjut ke next video berikutnya ya. Ini tentang pengalaman Rina Nose saat manggung di Malaysia ataupun saat show ataupun saat berlawak dengan artis-artis Malaysia. Jom kita simak bersama-sama Rek. Itulah Rek, cerita Rina Nose saat menjadi host di Malaysia. Kalian yang udah nonton pastinya kalian kelakar sekali ya Rek, karena beliau ini memang di Indonesia sangat kelakar, apalagi di Malaysia memang sangat digabungkan dengan para host-host yang udah profesional kayak gitu ya Rek. Wah, katanya ini Rina Nose dengan Sule dengan Aziz Gagap akan datang lagi ke Malaysia kalau nggak salah di mana ya itu hari ya, di Setia Alam kalau nggak salah, Setia Alam apa Sealam gitu ya Rek. Mohon maaf tidak ada salah kata dari ikinya ya Rek ya. Dan seperti itulah video-video kali ini yang Mas Eki kumpulkan. Bila ada salah kata dari ikinya, dan mohon maaf karena, dan Mas Ekinya mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang telah mengucapkan selamat Agustusan kepada Indonesia. Wah, kalian luar biasa sekali ya. Bukan netizen dari Malaysia ini memang terbaik lah kata Mas Ekinya, bukan menjatuhkan, malah membangkitkan para konten-konten kreator ya gak seperti ya, ini bukan membandingkan, nanti Mas Ekinya di komentar lagi di komen lagi
Ya seperti itulah netizen-netizen daripada negaranya Mas Iki. Minta maaf ya bila ada salah kata daripada netizen-netizen negara Mas Iki karena beliau masih apa namanya? Apa kata orang sini tuh Aiku gorila. Jangan diambil hati ya. Mungkin beliau ini sedang bercanda untuk apa namanya? Biar kalian tuh sadar bahwa apa namanya ya? Damai itu lebih indah. Oke deh, Mas Ikinya pamit dulu, undur diri dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang telah tag di TikToknya Mas Iki. Apa benda kalian boleh tag video-video apa yang suruh Mas Iki reaction di kontennya Mas Iki. Mas Iki insya Allah akan reaction sebisa mungkin. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tahu di next video. Bye bye.